Halo Young Leaders, jumpa lagi dengan saya Coach Aiko dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Belajar Bahasa Indonesia asik dan menyenangkan. Nah, kali ini kita mau santai aja ya Young Leaders. Coach Aiko akan melanjutkan tentang pelajaran yang kemarin, yaitu teks deskripsi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang struktur teks tanggapan deskriptif ya. Nah, untuk struktur teks deskripsi ini ada 3. Yang pertama identifikasi, kemudian deskripsi bagian, dan simpulan atau kesan ya. Jadi strukturnya ada 3, identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan ya. Nah, identifikasi itu apa sih ya? Identifikasi atau gambaran umum ya, berisi nama objek yang dideskripsikan ya, kemudian lokasinya, kemudian sejarah ya, sejarah dari tempat itu apa ya, atau bukan hanya tempat tapi objeknya itu sejarahnya bagaimana, mungkin makna namanya apa ya, atau pernyataan umum ya tentang objek ya. Nah, selanjutnya setelah gambaran umum ya atau identifikasi dari teks deskripsi ini selanjutnya adalah deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian itu adalah berisi perincian bagian objek yang diuraikan atau dirinci berdasarkan tanggapan subjektif dari si penulis, dari kita. Ya, jadi itu berisi perincian bagian objek yang diuraikan, ya, atau itu dirinci berdasarkan si penulisnya. Nah, deskripsi itu bagian itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah deskripsi bagian berdasarkan ruang. Ya, nah berdasarkan ruang ini berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Ya, kemudian deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian objek. Ya, berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Misalnya, pantai digambarkan bawah lautnya, misalnya ya. Lalu bibir pantai seperti apa digambarkan, ombak dan pasirnya bagaimana. Jadi berdasarkan anggota-anggota bagian dari objek itu. Misalnya objeknya apa? Pantai Marina. Bagian-bagiannya apa? Bibir pantainya bagaimana, ombak dan pasirnya bagaimana ya. Kemudian pemandangan tumbuhan ya. Di sana hijau ya, atau kering misalnya ya, atau hewan di pantai itu apa aja sih? Ya, misalnya ada beberapa hewan pantai yang kita temukan di sana ya. Selanjutnya deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung ya. Nah, ini berisi perincian bagian awal, lalu dia mulai meningkat, langsung kemudian puncak ya atau inti dan penutup ya. Jadi ada semacam proses ya, berisi perincian bagian awal, kemudian meningkat lagi, lalu puncak atau intinya itu, dan penutup ya. Misalnya contoh penulis ya, kita mendeskripsikan tentang pementasan apa misalnya ya, tentang cerita apa misalnya, fabel atau apa gitu ya. Nah, itu ada pementasan, awal pementasannya seperti apa, kemudian puncak adegannya bagaimana ya, lalu mulai meluruh lagi dan penutup. Nah, itu digambarkan, dideskripsikan ya berdasarkan proses sesuatu itu berlangsung. Selanjutnya, deskripsi bagian berupa pemfokusan. Nah, berisi bagian yang disukai dari bagian yang dideskripsikan, yang disukai penulis ya. Contoh, bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini misalnya ya adalah ruang bacanya ya. Desainnya unik dengan cat biru memberikan kenyamanan ya. Atau misalnya kafe, bagian yang paling saya sukai dari kafe ini adalah tempat duduk dengan meja ya yang ada di pojok ruangan ini. Kenapa? Karena di sana ada background dinding yang oke banget, bagus untuk foto-foto misalnya seperti itu ya. Dan tempatnya nyaman sekali. Nah, itu tadi ya. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan atau kesan. Nah, bagian ini merupakan penutup teks ya, berisi tentang kesimpulan atau kesan dari kita sebagai penulis. Namun bagian ini bersifat pilihan ya, boleh ada atau tidak. Sampai di sini bagaimana? Jelas? Kalau kurang jelas bisa langsung buka modul ya, yang leaders, nanti di sana akan dijelaskan lebih lanjut ya. Nah,
selanjutnya kita akan mengidentifikasi unsur kebahasaan dari teks deskripsi ya. Nah, yang pertama adalah kata umum. Selanjutnya ada kata khusus ya. Kata umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal umum ya. Nah, kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim. Contohnya melihat, membawa ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kata khusus adalah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Ya, contohnya misalnya melihat, saya melihat ya. Di dalam melihat ini ada saya melirik, mengedip, ting ting ting, atau memandang. Nah, ini ya. Jadi lebih cakupan lebih sempit. Jadi tidak hanya melihat gitu ya. Melihat itu ada melirik, ya dari sudut sini, mengedip, kedip-kedip, atau memandang ya. Misalnya juga membawa. Nah, membawa bisa juga menjinjing ya, menjunjung ya, seperti itu. Atau cantik. Cantik itu bisa elok ya, molek ya, indah, atau menakjubkan ya. Nah, jadi seperti itu ya. Dan selanjutnya adalah kalimat terperinci untuk mengkonkretkan ya, atau memperjelas. Nah, dalam teks deskripsi kita memerlukan perincian untuk memperjelas atau mengkonkretkan sebuah objek. Makin rinci objek yang kita gambarkan, makin jelas pula pembaca atau pendengar yang mendengarkan saya bercerita itu memahami suatu objek. Misalnya contoh gelas ini. Makin rinci saya memperjelas, ini loh gelas yang biasa untuk minum teh atau kopi, ada pegangannya, warnanya putih, ada tulisannya forever I am yours gitu kan. Orang langsung menggambarkan oke, gelas itu ya. Seperti itu ya. Jadi terperinci. Nah, selanjutnya kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Yang leaders tahu dong panca indera itu apa aja ya kan. Nah, penggunaan alat indera, mata, telinga, hidung, kulit gitu kan, sangat penting dalam membuat dalam sebuah teks deskripsi, karena dapat membantu pembaca atau orang lain seolah-olah apa? Melihat, seolah-olah mendengar atau merasakan yang kita ungkapkan ya. Contoh misalnya, angin semilir membelai rambutku. Cerapannya apa ini? Alat indera perabaan ya. Kemudian aroma melati memenuhi ruangan ini ya. Indera apa? Penciuman ya. Kemudian pohon kelapa bergemerisik ditiup angin ya. Indera pendengaran, mendengar ya, bunyi kresek gitu ya. Kemudian, baju yang dipakainya sangat cantik, berwarna biru muda, dipadukan dengan kalung mutiara. Indra apa? Penglihatan. Ya, sampai di sini jelas ya yang leaders. Nah, selanjutnya kata dengan emosi yang kuat. Dalam teks deskripsi, kata itu sangat memegang peranan penting ya yang leaders untuk memperjelas apa yang ingin kita ungkapkan. Kata dalam teks deskripsi memiliki daya ya yang luar biasa untuk memperkuat gambaran yang kita inginkan. Contoh misalnya ya, kita cerita ya, kita tulis di teks deskripsi kita cerita, sungai di desa itu sungguh indah, airnya pun dingin dan sejuk. Apa yang kita gambarkan dari situ? Tentu, wah di situ ada emosi yang kuat. Sungainya indah sekali, airnya dingin dan sejuk. Ya, atau sungai di desa itu luar biasa unik. Itu jalurnya berkelok-kelok, banyak batu-batu di sana, airnya sejuk. Ya, nah seperti itu. Orang yang mendengarkan, wow ya, karena ketika itu ditulis ya, disampaikan, pendengar atau pembaca kan mulai merasakan apa yang dirasakan ya, dan itu ada unsur-unsur emosi di situ ya. Selanjutnya kata berimbuhan. Nah, kata berimbuhan adalah kata dasar yang mendapat awalan ya, prefix, akhiran sufiks, dan sisipan infiks.
Ya, contoh pemandangan dari kata pandangan. Ya. Selanjutnya, kata hubung atau konjungsi adalah kata yang digunakan sebagai penghubung antar kata, frasa, klausa, atau kalimat. Nah, berdasarkan fungsinya, konjungsi atau kata hubung dibagi jadi dua. Yang pertama, konjungsi intrakalimat. Ya. Nah, itu konjungsi yang digunakan dalam satu kalimat, ya, kata hubung. Ya, contoh dan, juga. Misalnya kayak tadi ya, airnya jernih ya, dan apa misalnya gitu ya. Selanjutnya ya, jadi ada dan, juga, jernih, juga, bening atau apa gitu ya, dan juga, tetapi, sehingga, lalu, kemudian. Nah, itu konjungsi intra kalimat. Nah, yang kedua adalah konjungsi antar kalimat. Nah, antar kalimat itu digunakan untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain karena antar kalimat, ya kan? Contoh, meskipun demikian, misalnya dia pergi ke sini, meskipun demikian. Nah, lalu oleh karena itu, akhirnya, selanjutnya, lalu, kemudian. Nah, itu konjungsi antar kalimat, ya, menghubungkan dua kalimat, ya, digunakan untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Nah, itu tadi adalah teks deskripsi yang sudah Coach Aiko sampaikan kepada yang leader semuanya. Nantikan kelanjutannya di video selanjutnya. Belajar bahasa Indonesia asik dan menyenangkan.